Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video ini, saya Dwi Hartanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Gedung Reja, akan berbagi aksi nyata modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembimbing saya di program ini. Yang pertama, Bapak Heri Kiswanto sebagai fasilitator. Yang kedua, Bapak Imam Herianto sebagai pengajar praktik. Mengutip kalimat dari Maria Ebner Essenbach, seorang penulis dari Austria, bahwa hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan atau aksi nyata. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan aksi nyata ini adalah CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sebelum saya mengajar materi pemanasan global, saya melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid dengan melakukan observasi dan beberapa tes memanfaatkan aplikasi akupintar.id. Hasilnya kemudian digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan modul ajar dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Berikut ini adalah skenario penerapan diferensiasi konten. Dilanjutkan skenario diferensiasi proses dan skenario diferensiasi produk. Berikut ini adalah video pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran kimia materi pemanasan global di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya? Udah sarapan belum tadi? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Tapi masih kuat ya? Nanti jam 10 kita istirahat ya. Oh, itu jamnya mati ternyata. Jam 10 nanti kita istirahat. Nah, nanti itu kamu bisa makan. Nah, hari ini kita akan pelajaran kimia ya. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Kelas 10 6 ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Nihil berarti ya? Alhamdulillah nihil. Berarti rajin-rajin ya kelas 10 6 ya. Dipertahankan rajinnya supaya nanti bisa membawa kesuksesan kepada kalian di masa yang akan datang. Oke, berarti nihil, nggak ada yang nggak masuk ya sebelum pelajaran ini. Nah, sebelum memulai pelajaran kimia, mungkin tadi di PPKN juga sudah ada materi-materinya. Nah, Ibu mau kita permainan sedikit dulu ya. Ice breaking namanya ya. Nah, permainannya cukup simple, cukup sederhana. Mungkin kalian udah pernah memainkannya. Tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu gimana lagunya? Potong bebek angsa, minta dansa dan sempat dari sorong kanan, sorong kiri, la 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 la. Bisa ya? Nah, sekarang Ibu pengen kalian nyanyi Potong Bebek Angsa, tapi liriknya diganti, ya. Liriknya diganti. Nah, ini kan ada 5 baris ya, Ibu bagi. Yang sebelah sini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, ya. Diingat-ingat kelompoknya. Kelompok 1 ini 3 baris ini, ganti liriknya dengan lala, lala 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 kayak gitu. Paham? Nah, dan seterusnya. Nah, yang kelompok 2 ganti dengan lulu ya. Lulu 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 kayak gitu ya. Paham? Terus yang kelompok ini ganti dengan lele ya.
lele kayak gitu. Paham? Yang ini ganti dengan lolo. Lolo. Ini lolo ya. Ini lala, lulu, lele, lolo. Paham? Coba cek dulu. Nah, nanti ibu akan menunjuk, tangan ibu akan menunjuk. Kalau ke sini berarti bagian yang ini nyanyi. Jadi nggak semuanya nyanyi, giliran ya. Kalau bagian ibu menunjuk bagian sini berarti yang kelompok 1. Bagian sini berarti kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4, kayak gitu. Paham? Fokus berarti ya. Sekarang untuk menguji fokus kalian dulu ya. Siap? Ya udah balik fokus lagi ya. Cukup ya itu ice breaking kita pada pagi hari ini. Nah sebelumnya lagi ibu mengingatkan kalian ke keyakinan kelas. Ingat nggak dulu waktu awal pertemuan ada keyakinan kelas ya? Dicatat di buku tulis. Coba dilihat, dibaca lagi keyakinan kelas kita apa? Ada berapa? 4. Apa saja? Saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, menjaga kekompakan kelas. Nah, itu keyakinan kelas kita. Itu berarti berlaku selama kita masih berada di dalam kelas ya. Tapi harapannya itu juga menjadi karakter baik dalam diri kalian, baik di sekolah, di luar sekolah, di rumah dan seterusnya. Kayak gitu ya. Masih hafal berarti ya? Silakan nanti itu diterapkan selama kegiatan pembelajaran juga. Berikutnya hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global ya. Tentang pemanasan global. Nah, di situ nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama ada fakta-fakta di lingkungan tentang pemanasan global, penyebab pemanasan global, efek rumah kaca itu nanti kaitannya. Kemudian berikutnya adalah solusi untuk menangani pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dulu, yaitu menyadari fakta-fakta di lingkungan tentang pemanasan global. Oke, kalau berkaitan dengan pemanasan global, kalian sudah pernah dengar pemanasan global? Pernah? Sekarang yang kalian rasakan cuacanya apa? Panas? Ada yang dingin? Ada yang dingin, ada yang panas. Tapi mayoritas panas ya. Kalau musimnya sekarang musim apa? Musim dingin. Musim panas. Indonesia punya berapa musim? 2. Musim apa sama apa? Musim hujan sama musim kemarau. Musim hujan sama musim kemarau ya. Kalau musim panas itu yang subtropis ya, ada 4 musim pun. Musim panas, musim dingin, musim semi ya kayak gitu. Kalau kita daerah tropis itu hanya punya 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Sekarang musim apa sekarang? Sekarang musim kemarau, iya. Biasanya kalau musim kemarau hujan enggak? Enggak, ya. Biasanya harusnya kan kayak gitu ya. Tapi pernah enggak kalian mengalami mungkin di tahun-tahun sebelumnya hujan tapi di musim kemarau? Pernah enggak? Pernah ya? Padahal seharusnya musim kemarau itu tidak hujan. Terus musim hujan harusnya hujan, ya kan? Tapi pernah nggak kalian mengalami dulu waktu musim hujan tapi nggak hujan berhari-hari gitu? Pernah nggak? Pernah ya? Nah berarti itu apa? Ada perubahan iklim, ya, ada perubahan iklim. Nah itu yang akan kita bahas. Nah sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita tentang fakta-fakta di lingkungan tentang pemanasan global, Ibu mau bagi kalian ke kelompok-kelompok dulu ya. Silakan yang namanya Ibu panggil maju ke depan ya. Yang pertama Anwar, silakan maju. Ari, Emi, Nanda, silakan. 1, 2, 3, 4. Ini Nanda ya?
Ya. Vera. Satu lagi Ririn. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian 36 ya? Nah. Oh 35 ya. Nah ibu mau bagi kalian ke dalam 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah berarti ya, udah semua? Silakan kelompok 1. Kelompoknya Mbak siapa namanya? Siva, terus belakangnya Ari. Kelompoknya Ari. Terus kelompoknya Anwar ya? Emi. Terus Nanda. Nanda di sini ya. Nanda di sini. Terus kelompoknya Vera, kelompoknya Ririn. Silakan duduk sesuai kelompok. Nah, yang pertama akan kita pelajari tentang pemanasan global adalah fakta-fakta tentang perubahan lingkungan, ya. Nah, apa itu pemanasan global? Kelihatan tulisannya? Pemanasan global adalah gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi. Itu namanya pemanasan global. Nah, ada beberapa fakta-fakta tentang pemanasan global atau fenomena alam yang menunjukkan tentang pemanasan global. Nah, itu link yang terakhir, yang Google Earth. Nah, di sini ada fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang pertama ada Glacier Columbia. Glacier Columbia ini. Dari tahun, oh ya kamu lihat ini ada yang jalan ini sebelah sini. Ini tahun ya. Nah, semakin apa? Tadinya di tahun 1886 gletsernya semakin hilang ya. Kelihatan? Fakta yang lain coba kita geser ke. Nah, melting ice itu apa artinya? Es mencair ya. Nah, ini kondisi di daerah yang ada esnya. Bisa dibuka jambornya? Bisa ya. Nah, itu ada 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Nah, itu sudah Ibu sediakan kotak. Silakan kalian isi dari link Google Earth yang sudah Ibu berikan tadi. Fakta perubahan lingkungan apa yang kalian temukan? Tulis salah satu saja. Kemudian tulisnya di sini ya. Cara menambahkannya kamu add sticky note. Sudah selesai? Ya, silakan dilanjutkan. Nah, kalau dari fakta-fakta sambil diperhatikan ya. Kalau dari fakta-fakta perubahan lingkungan yang tadi sudah kalian lihat di link Google Earth yang Ibu share ya. Ternyata kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi aktif menanggulangi hal tersebut atau mengatasi hal tersebut? Selanjutnya, yang belum silakan diselesaikan. Yang sudah, di sini ada lembar kerja lagi. Ditulis anggota kelompoknya. Ya. Nah,
silakan yang tadi yang mengerjakan yang tadi tetap dilanjutkan. Lembar kerja yang ini diperhatikan, ini ada 2 lembar ya, tapi ini sebetulnya salah urutan. Jadi silakan kalian bagi tugas dengan teman sekelompoknya yang lain ya. 3 orang silakan keluar dari kelas, kemudian kalian keliling sekolah, cari 1 orang yang bisa kalian wawancara. Nah, wawancaranya, pertanyaannya sudah Ibu tuliskan itu ya. Ini sudah Ibu tuliskan di sini. Kalian tinggal mencari, bebas ya. Mau teman boleh, kakak kelas boleh, bapak guru juga boleh, penjaga kantin boleh, siapa aja terserah ya. Boleh, silakan kalian wawancara. Ya. Ini Pak, pertanyaan pertama, apakah cuaca yang dirasakan saat ini ya, detik ini ya, saat ini detik ini adalah agak panas. Meskipun cuacanya mendung, tapi lanjut ke pertanyaan yang kedua, musim apakah yang sedang berlangsung saat ini? Ini masih musim kemarau. Pertanyaan ketiga, apakah musim hujan atau musim kemarau? Kemarau. Belum hujan ini. Keempat, apakah perbedaan musim hujan dan musim kemarau tahun ini dengan tahun musim hujan dan musim kemarau tahun ini ya tidur ya. Dan yang berarti juga ikut. Lanjut pertanyaan kelima, apakah yang Anda ketahui tentang pemanasan global? Ya, setelah pemanasan global saat ini, ketika cuaca yang ekstrim seperti ini, maka sangat mempengaruhi oleh kegiatan atau diikuti oleh suhu lingkungan. Lanjut ya Pak. Menurut Anda, apakah kaitan antara pemanasan global dengan cuaca yang tidak menentu saat ini? Ya, kita harus bisa menyikapi antara tadi saat ini, karena kalau kita tidak bisa menyikapi, kita bisa terjadi oleh udara yang ini, udara yang sangat panas sehingga bisa menimbulkan kita jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Fadia. Saya Ferdi Maharani. Di sini kami akan mewawancara Katiara untuk tugas ini. Apakah cuaca yang dirasakan saat ini? Musim apakah yang sedang berlangsung saat ini? Soalnya sama hujan, tapi kenalan deh. Yang ketiga, apakah musim hujan atau musim kemarau? Apakah perbedaan musim hujan atau musim kemarau tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Perbedaan musim hujan atau kemarau saat ini sedang berlangsung dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kalau kemarau itu lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau hujan itu deras mungkin atau lebih sering daripada musim hujan di tahun-tahun Itu gimana Bu? Buku sama yang dimaksud soal nomor 3. Rata-ratanya berapa? Rata-rata kan? rata-rata suhunya. Betul.
Kira-kira aja dikira-kira, nggak harus dihitung nggak. Kira-kira. Yang nomor 3 itu menghitung rata-rata ya. Tapi dikira-kira aja, nggak usah dihitung beneran nggak apa-apa. Dikira-kira rata-rata suhunya berapa? Antara tahun segitu, 10 tahun terakhir. Kalau yang garis lurus itu kan suhu normalnya. Yang garis lurus itu suhu normal. Nah, penyimpangannya bagaimana? Kalau dari suhu normal, misalnya kamu tadi ngitung rata-ratanya 27 ya. Suhu normalnya itu kan di angka 25 ya. 25,25. Berarti kalau suhu rata-rata yang 27 dibandingkan dengan suhu normal bagaimana? Lebih tinggi suhu rata-rata kan? Nah, terus direfleksikan. Berarti kalau lebih tinggi karena terjadi apa? Kayak gitu. Coba dilanjut. Oke, tadi kalian sudah melakukan wawancara, terus udah diskusi juga berdasarkan artikel dan link Google Earth yang sudah Ibu share ke kalian. Nah, silakan itu semua hasilnya, hasil wawancara dan hasil diskusinya yang ada di LKPD itu dibuat dalam sebuah karya, ya. Seperti dulu pernah juga kan kalian membuat karya yang peran ilmiah, masih ingat? Yang jajan itu loh. Ya, nah yang seperti itu ya. Mau dibuat gambar boleh, mau dibuat artikel juga boleh, mau dibuat video boleh, mau dibuat PowerPoint juga boleh. Terserah ya, sesuai kreativitas kalian. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Isinya adalah hasil wawancara. Nah, kalau tadi ada yang mau video waktu wawancara boleh dimasukkan, ada yang merekam juga boleh dimasukkan ya. Terus sama hasil diskusi LKPD-nya itu yang soal nomor 1 sampai 10 sampai berapa? 6 itu ya. Nah, nomor 1 sampai 6 itu. Kalau sudah dikumpulkan Pak lewat grup ya. Di grup saja dikumpulkannya di situ. Sudah semua ya? Nah, tadi kamu sudah melakukan wawancara kepada narasumber yang ada di sekitar sekolah, terus juga sudah membaca artikel dan mengerjakan soal yang ada di LKPD. Nah, sekarang Ibu mau perwakilan saja kelompok ya, beberapa kelompok untuk membacakan hasil diskusi terkait dengan artikel yang sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD. Bisa ya? Kelompok 1 dulu, silakan dibaca. Berdiri, Mbak. Soal nomor 1. Iya. 1, 2, 3. Berdiri. Ya. Yang lain perhatikan ya. Iya. Berdasarkan data di atas, berapakah suhu udara rata-rata normal untuk wilayah Indonesia? Yang kami temukan adalah suhu udara rata-rata berdasarkan grafik adalah 25,7 derajat Celcius. Ya, terus. Kemudian pada tahun berapakah anomali suhu udara rata-rata paling ekstrim terjadi di wilayah Indonesia? Yaitu pada tahun 1998 terjadi kenaikan ekstrim sampai suhu 27,3 derajat Celcius. Yang terakhir, tentukanlah rata-rata anomali suhu udara rata-rata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Refleksikanlah apa yang telah terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tersebut hingga terjadi anomali suhu udara rata-rata didukung dengan data-data dari sumber terpercaya. Rata-rata anomali suhu udara sekitar 0,8 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan suhu terus-menerus di atas garis suhu normal. Berdasarkan data di atas, berapakah suhu udara rata-rata normal untuk wilayah Indonesia? Suhu udara rata-rata berdasarkan grafik adalah 26,7 derajat Celcius. Pada tahun berapakah anomali suhu udara rata-rata paling ekstrim terjadi di wilayah Indonesia? Pada tahun 1998, suhu udara rata-rata paling ekstrim terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 1998 dengan 27,3
3 derajat Celcius. Tentukanlah rata anomalia suhu udara rata-rata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Refleksikanlah apa yang telah terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tersebut hingga terjadi anomali suhu udara rata-rata didukung dengan data-data dari sumber terpercaya. Rata-rata anomali suhu udara rata-rata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir adalah 0,6 derajat Celcius. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang terakhir refleksi ya, umpan balik. Di grup sudah Ibu share link live worksheet yang link terakhir. Ya bukan yang tengah. Ya, yang tengah. Yang kedua, link kedua itu live worksheet. Silakan nanti Ibu kasih waktu hari ini untuk mengisi, tidak harus sekarang. Yang penting hari ini ya. Yang penting hari ini, boleh nanti pas pulang sekolah juga boleh. Pokoknya hari ini untuk mengisi di link tersebut. Silakan kamu isi identitas dan refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian peroleh, yang kalian rasakan dan seterusnya. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita baru akan belajar tentang efek rumah kaca yang merupakan bagian dari pemanasan global. Sekian dulu dari Ibu, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Setelah kegiatan pembelajaran, berikut ini adalah hasil refleksi dari beberapa murid. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata dan melakukan refleksi, berikut ini adalah kesimpulan yang saya buat. 1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. 2. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid secara keseluruhan. 3. Murid akan memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna karena kegiatan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.